Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Jaya Trading pagi ini hari Kamis 15 Mei 2025. Kembali kita akan memetakan untuk satu hari ke depan di beberapa instrumen penting di hari ini. Kemudian nanti kita review dari beberapa pair juga untuk melakukan satu koreksi dan kontrol untuk kita menjadi lebih baik ke depan tentunya. Kita awali dulu dari XAU dulu, XAU USD. Satu hari kemarin bagaimana dinamikanya, kemudian nanti bagaimana potensi satu hari ke depan ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung, yang baru menemukan channel Wijaya Trading, subscribe, like, dan share videonya. Bagikan juga buat teman-teman yang baru menekuni, baru memulai dunia trading. Kita awali dari emas dulu hari kemarin ya, kita perkirakan secara umum prioritas kita adalah bergerak turun, namun demikian kita akan menguji juga di area bearishnya berada di area highlight warna ungu di bawah. Kemudian jika di area ini ternyata tidak mampu ditembus, maka dia akan kembali terkoreksi. Di posisi atas kita akan menguji di area yang banyak disentuh di sini ya, di area posisi bearish itu untuk menguji kekuatan bullishnya. Nah, kalau kita lihat dia sempat bergerak turun sampai di highlight warna ungu, kemudian memantul kembali atau koreksi berada di wilayah retracementnya, kemudian tidak mampu melanjutkan kekuatan momentum bullishnya, kemudian ditolak mulai merah dan mulai break dari area uji bearishnya. Posisi sell kita tempatkan di 3226.20. Bagi teman-teman mungkin yang tidak sempat untuk exit karena hanya berada di 500 sekian. Nah, karena targetnya juga kita tempatkan agak jauh di kisaran 3213, ini cukup jauh. Nah, bagi teman-teman yang tidak sampai exit maka berlaku recovery ya, berada di kisaran 5 hingga 7 poin. Kita ingat di angka ini kita segera melakukan manajemen risiko atau kita lakukan batasan resiko. Nah, kalau kita lakukan misalkan di sini sweet atau averaging sampai di titik tertingginya atau di high-nya ini di 3243, minimal kalau kita menggunakan 6 poin saja ini sudah bisa mengcover ya, sebelum pada akhirnya turun sudah exit duluan. Lanjut di posisi sell berikutnya kita bisa menempatkan setelah menembus area warna ungu ya, yakni berada di 3213 yang awalnya target sekarang menjadi posisi bearish kembali. Kemudian targetnya sama, sekarang target yang kedua menjadi target yang pertama. Kemudian kita perkirakan dia turun akan berada di 3166. Nah, teman-teman bisa lihat semuanya satu hari kemarin itu hampir mendekati 3166 ya, tepatnya di 3168 ya. Jadi setidaknya rangka ini tidak terlalu jauh ya, artinya sudah betul-betul terukur, tidak terlalu meleset jauh, minimal kita bisa mendekati. Kemudian kita lihat di Bitcoin ya, kemarin Bitcoin kita perkirakan juga akan bergerak turun, meski pada akhirnya akan naik tapi kembali ditarik kembali ke bawah ya, tidak terlalu signifikan. Namun kalau kita lihat dari posisinya selnya di 103.550 ya, minimal kita recover dulu ya. Kita kalau kita targetkan sesuai dengan targetnya itu di 24.000, itu terlalu jauh memang. Ya, kalau kita memang mengincar sampai di sana maka berlaku adalah manajemen resiko ya. Di atas kita batasi hingga 60.000 ya, atau 70.000, dan dua kalinya pun sudah bisa kita recover dengan baik, mengingat range per candlenya juga panjang. Kita dapat dari selnya dapat, kemudian berikutnya setelah menembus level tinggi rendahnya atau low-nya di sini, kita juga masih bisa mendapatkan peluang dari selnya. Ya, seterusnya boleh juga di sini ya, setelah dia ada rejeksi kemudian ada hijau yang signifikan, ini signifikan, kita bisa menempatkan di situ untuk posisi buy kembali
setelah hijau ini ditutup sempurna. Kemudian kita ke euro. Euro kita perkirakan bergerak naik sehingga fokus buy-nya kita juga tempatkan di atas dari level psikologis yang kemarin yang terdekat sebelumnya. Kemudian kita tempatkan buy di 1.12049 ya, nyaris sampai di target yang kedua itu tercapai dengan baik. Kemudian di pound sterling juga demikian, satu arah menuju ke atas ya. Perkiraan kita tempatkan posisi buy di sana di 1.33240. Sementara selnya belum sampai tersentuh, ini sudah naik ke atas. Target hampir dicapai dengan baik. Ya, kalau kita lihat, kita hitung sudah lebih dari cukup tentunya untuk satu target di pound sterling. Namun demikian, jika ternyata mungkin tidak sampai kesentuh ini, tidak sampai exit, maka yang berlaku adalah risk management. Kita bisa tempatkan di kisaran 1.33091 dan akan exit. Nah, kira-kira di sana. Kemudian kita kembali ke XAU lagi. Kita akan lihat hari ini potensinya bagaimana. Oke, kita lihat dulu dari dinamikanya ya. Ada berita terbaru, mungkin teman-teman sudah banyak membaca, mendengar bahwa serangan Trump terhadap perdagangan internasional telah membuat aktivitas pelabuhan di pasar Amerika Serikat ya, pelabuhan besarnya ini hampir berhenti total, dan ini berpengaruh terhadap para pedagang tentunya ya. Pengecer mengalami kesulitan dalam mengamankan barang-barangnya ya, termasuk saat musim panas yang sangat krusial ini. Nah, ini yang tentu membuat Amerika Serikat dan Cina mengumumkan penangguhan tarif dalam 90 hari ke depan ya. Bernegosiasi di Jenewa untuk mencapai kesepakatan. Didapatilah bahwa barang-barang yang dari China yang awalnya ditarif 145% diturunkan menjadi 30%. Sementara dari China yang dikenakan tarif awal 125% menanggapi kenaikan dari tarif yang diterapkan Donald Trump ini diperkecil menjadi 10%. Dengan keputusan ini tentunya menjadikan rantai pasok semakin diharapkan lebih baik lagi tentunya ya, karena kalau tidak ada kesepakatan penghentian rantai pasok ini ya, tentu perusahaan-perusahaan besar, industri besar lama-kelamaan akan mengalami kebangkrutan tentunya karena kehabisan bahan baku dan operasional yang terhambat. Ya, mudah-mudahan dari pembicaraan ini menjadikan nanti kondisi ekonomi menjadi lebih stabil ya, tidak seperti sekarang masih tidak jelas. Ketidakjelasan inilah yang membuat pelaku pasar khususnya konsumen tentunya ini akan berdampak sangat signifikan. Baik, dari sisi teknikal kita lihat ya, kecenderungannya masih ke bawah, artinya dolar mulai menguat ya seiring dari melemahnya atau seiring dari berkurangnya ya, antara China dan Amerika ini, atau perseteruan antara China dan Amerika ini khususnya dalam dunia perdagangan, menjadikan dolar menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat. Emas mulai mengalami penurunan ya, aset lain, saham mulai naik, kemudian cryptocurrency juga mulai merangkak naik, sudah mencapai di atas 100.000 per hari ini. Kemudian di saham-saham lain yang besar, indeks termasuk mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Indeks harga saham gabungan di Indonesia juga mengalami kenaikan yang luar biasa. Baik, kita lihat dari sisi teknikalnya, kita amati yang terdekat saja, tidak usah terlalu jauh karena kita hanya mainkan kondisi yang cukup pendek satu hari saja.
dengan melihat daily range harian itu kita hanya kira-kira sampai sekian ya. Hari ini kita perkirakan hanya sekitar 9 sampai 10 ribu pergerakan ya, atau 900 sampai 1000 pips ya, dari high dan low-nya. Nah, karena masih akan bergerak turun dan secara tren ya ini juga mengarah ke bawah, masih condong ke bawah, sehingga potensi untuk berlanjut masih terbuka. Kita akan coba untuk simulasikan seperti ini. Sempat bergerak turun kecil, kemudian nanti akan koreksi lagi naik ya, dan masih berpotensi akan kembali turun setelah mendekati area resistennya. Bergerak turun kita perkirakan sampai di area ini maksimum di 310 3102 poin sekian. Ini kita perkirakan kalau dia bergerak turun ya. Nah, kalau nanti ternyata tidak sampai di sana, karena bisa jadi sampai di sini memantul kemudian naik, dan naiknya tadi terus bergerak naik, tidak sampai berhenti tapi terus bergerak naik. Maka kita perkirakan kalau naik nanti akan sampai pada titik puncaknya di sana. Nah, kita perkirakan untuk daily range-nya kalau naik, kalau memang betul-betul tidak kuat dia bergerak turun, maka kita perkirakan akan sampai di sini. Ini area jenuhnya, jenuh belinya di 3268. Di 3268 ya, poin sekian. Sementara untuk bergerak turun tadi kita perkirakan hanya sampai di 3102. Ini area jenuh jual. Berada di 3102 poin sekian ya untuk area jenuh jualnya. Nah, kita bisa manfaatkan dari space yang ada di sana yang masih cukup terbuka sangat lebar baik di bawah maupun di atas ya. Kita bisa menempatkan posisi sell-nya di ya, karena masih condong ke bawah, kita tempatkan saja di 3143. 3143.65 ya. Kemudian targetnya kita tempatkan di berapa ini ya, kita cek dulu yang masih potensial ya, 3130. Nah, kira-kira di situ. Kemudian target berikutnya kita ambil yang juga tidak terlalu jauh, 3117. Nah, nanti bertahap yang terakhir itu area jenuhnya. Oke, kita tandai dulu untuk nanti mengingat targetnya di 3130 39. Yang kedua berada di 3117 3117.19. Diingat di area target ini juga nanti menjadi area ujinya. Jika dia break maka akan kembali terus ke bawah. Sebaliknya, jika tidak mampu maka lihat nanti konfirmasinya. Berada di area jenuh tidak serta-merta akan nanti membuat market itu menjadi berbalik ya, belum tentu juga. Karena di situ nanti kita perlu lihat, perlu kita pahami bagaimana karakteristiknya pelaku pasar mendekati area di sini. Bisa jadi momentum bearish masih akan sangat besar ya. Dan itu nanti bisa bergerak terus ke bawah. Masih cukup panjang untuk pergerakan jika nanti masih kuat ternyata dia ke bawah ya. Karena itu hanya perkiraan di awal, dengan nanti area itu ada banyak penolakan, ada mungkin loss momentum dan seterusnya yang menjadi petunjuk bahwa kekuatan itu sudah mulai terhenti. Sementara di posisi yang di atas, buy-nya kita tempatkan di 3166 ya, bullish kita menempatkan di 3166. Oke, kita cek dulu dari runningnya biar tidak terlalu jauh ya, masih masuk akal. Kemudian targetnya kita tempatkan di 31 jauhan ya. Kita ambil sekitar 1000-an ya, 1500 kepanjangan.
Kemudian kita cek lagi. Oke, 1300 masih cukup sampai di ujung sumbunya terakhir. Oke, sudah lebih dari cukup ya. Ini masih cukup walaupun lebih banyak ya. Target kita perkirakan di 3179.10. Yang pertama, kemudian yang kedua kita akan targetkan di 3193.71. Oke, itu yang bisa kita tempatkan untuk yang terdekat dari running saat ini. Nanti selebihnya kita bisa sesuaikan dengan real time-nya. Karena bisa jadi setelah ini dia break dari area resisten, kemudian dia bisa bergerak turun, retest di area supportnya, kemudian bisa kembali mendekati resisten di atasnya atau mendekati area jenuhnya di situ. Nah, ini ada banyak space nanti yang cukup menganga lagi di sana. Ada space kosong di situ. Kalau misalkan dia bergerak naik, itu bisa kita manfaatkan untuk entry point berikutnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk hari ini. Yang belum siap dengan mapping, yang belum siap dengan simulasinya, silakan disiapkan dulu. 1 hari ke depan, hari Kamis tentu market bisa lebih liar dari hari sebelumnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.